Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kita masuk pelajaran matematika kali ini dengan materi hubungan antar garis dan kedudukan dua garis oleh Ibu Gezi Afianti MPD, anggota MGMP Matematika Kota Padang. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Indikator pembelajaran kita kali ini yaitu memahami dan menjelaskan hubungan antar garis, menjelaskan kedudukan dua garis sejajar, berimpit, dan berpotongan melalui benda konkret, dan menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari hubungan antar garis dan kedudukan dua garis. Kita masuk yang pertama adalah hubungan antar garis. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Titik disebut terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Hubungan antara titik dan bidang. Keadaan di atas berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang. Hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak pada bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang pada gambar I membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang. Letak garis L pada bidang gambar I membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Nah, dapat dilihat pada gambar. Garis menembus atau memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik tembus atau titik potong. Titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama, sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut koplanar. Terdapat tiga pemahaman yang berkaitan dengan garis, segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis atau sinar. Ruas garis adalah bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contoh ruas garis misalnya sisi segitiga atau sisi persegi. Ketika titik-titik ujung terletak pada sebuah kurva, misalnya lingkaran, maka ruas garis itu disebut tali busur atau kurva tersebut. Sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang, tak terbatas. Secara geometri, ketiga pemahaman tersebut kita deskripsikan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar tentang garis, segmen garis, dan sinar garis. Kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis dapat berupa dua garis yang sejajar, berpotongan, berimpit, dan bersilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu juga dapat menjumpai dua garis atau lebih yang kedudukannya dapat berupa garis yang saling sejajar, berpotongan, berimpit, maupun bersilangan. Dapatkah kamu menyebutkan contoh benda atau garis-garis tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apakah perbedaan dari keempat jenis kedudukan dua garis tersebut?
Lakukanlah aktivitas berikut ini agar kamu lebih memahaminya. Garis sejajar. Perhatikan gambar lintasan kereta api di samping. Lintasan tersebut terdiri atas dua batang besi atau rel dan balok-balok kayu atau batalan rel. Kedua batang besi tersebut tidak akan pernah bertemu karena jarak mereka satu sama lain adalah sama. Panjang setiap balok kayu sama sehingga dapat dikatakan kedua rel sejajar. Jika tidak sejajar, maka kereta api tidak dapat melintasi rel dengan baik. Bahkan keluar lintasan rel karena jarak roda-roda di kanan dan kiri pada kereta api adalah sama. Sedangkan lintasannya tidak sama atau tidak sejajar. Garis pada lintasan rel kereta api merupakan contoh garis-garis yang sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis-garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Garis berpotongan. Perhatikan gambar kincir angin di samping. Pada kincir angin menunjukkan garis-garis yang saling berpotongan bertemu pada titik yang sama. Garis-garis tersebut terletak pada satu bidang atau kincir angin. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai titik potong. Garis berimpit. Pada gambar di samping menunjukkan pukul 12. Jarum panjang dan jarum pendek saling berimpit. Dapat disimpulkan dua garis dinamakan berimpit jika suatu garis terletak pada garis yang lain atau sebaliknya dan membentuk satu garis lurus. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila garis-garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Garis bersilangan. Garis bersilangan ditunjukkan oleh jalan raya pada gambar di samping. Antar jalan raya di bawah dan jalan raya di atas tidak saling berpotongan. Jalan raya tidak terletak pada satu bidang. Nah, berikut ini ada gambar bangun ruang. Garis bersilangan terdapat pada bangun ruang atau 3 dimensi. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Pada gambar di atas, dua garis yang bersilangan misalnya garis AB dan garis FG. Garis horizontal dan vertikal. Gambar tersebut menunjukkan ayunan bandul dengan bagian-bagiannya. Perhatikan bagian tiang penyangga dan bagian lengan yang berada di atasnya. Kedudukan bagian tiang dan lengan tersebut menggambarkan garis horizontal dan vertikal. Bagian lengan menunjukkan kedudukan garis horizontal, sedangkan tiang penyangga menunjukkan kedudukan garis vertikal. Arah garis horizontal mendatar, sedangkan garis vertikal tegak lurus. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.